Oke, baik. Pada kali ini kita akan mempelajari atau kita akan membahas mengenai metabolisme, pembentukan juga, degradasi atau pemecahan keton badis menjadi energi. Nah, pertama-tama sebelum kita masuk ke dalam metabolismenya, kita harus membahas atau membicarakan terlebih dahulu kenapa bisa terjadi metabolisme keton badis ini. Nah, metabolisme keton badis ini penyebab pertamanya adalah yang membuat dia bisa terjadi itu pada saat glukosa darah sangat turun. Nah, kemudian pada saat kedua adalah pada saat kita memang kelaparan sekali. Kelaparan dalam artian ini adalah yang kita sebut dengan starving. Jadi starving ini kondisi di mana kita sudah tidak intake nutrisi itu lebih dari 24 jam. Jadi nanti pada saat betul-betul starving, pada saat betul-betul kita mengalami lapar dalam artian tubuh kita yang tidak memiliki sumber cadangan energi lagi, maka ini akan sintesis keton badis ini akan terbentuk. Kemudian pola ketiga atau alasan ketiga kenapa metabolisme atau sintesis keton badis ini terbentuk adalah pada saat kondisi diabetes mellitus, spesialnya itu pada penderita diabetes mellitus tipe 1, di mana tubuhnya sudah tidak bisa lagi menggunakan insulinnya dengan benar. Nah, ada satu kondisi lagi yang menyebabkan terbentuknya keton badis ini, yaitu pada saat kita konsumsi diet tidak ada karbo. Nah, ini adalah 4 hal yang membuat atau yang menyebabkan terjadinya proses perolahan energi melalui sintesis keton badis. Nah, sebelumnya seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita makan, yang kita makan itu adalah glukosa atau karbohidrat. Nanti karbohidrat ini monosakarida. Perlu kita garis bawahi bahwa pembentukan dari keton badis ini terjadinya di liver. Nah, secara umum dia terjadi di liver. Nah, ketika monosakarida ini adalah sel liver kita, jadi ini adalah representatif dari satu sel saja yang ada di sini. Nah, ketika monosakarida masuk ke dalam sitoplasma, maka nanti, nah, contohnya glukosa nanti akan dikonversi menjadi fosfoinilpirufat, kemudian menjadi pirufat, kemudian dari pirufat nanti dia akan masuk ke dalam mitokondria. Nah, ini mitokondria. Nah, nanti dari mitokondria, di dalam mitokondria ini nanti pirufat nanti akan dikonversi atau dioksidasi menjadi asetil-CoA. Nanti di asetil-CoA nanti akan bergabung dengan oksaloasetat, masuklah ke dalam siklus TCA. Oke. Nanti seperti yang kita ketahui bahwa dari siklus TCA ini kita akan menghasilkan NADH, kemudian kita juga menghasilkan FADH2, kemudian kita juga menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Nah, seperti yang kita sudah bahas juga pada materi-materi sebelumnya bahwa NADH maupun FADH2 ini akan masuk ke dalam sistem transport elektron.
Jadi nanti dia masuk ke dalam transport elektron. Nah, apa feedback atau apa hasil akhir dari transport elektron ini adalah ATP. Jadi konversi dari NADH kemudian FADH2 kita ini dalam bentuk energi dalam bentuk ATP. Pada materi sebelumnya kita juga sudah mempelajari mengenai proses masuknya asam lemak bebas ke dalam mitokondria. Jadi kita tidak akan membahas terlalu jauh. Jadi nanti ini adalah asam lemak bebas. Yang sudah diaktifasi tentunya. Nah, asam lemak bebas yang sudah diaktifasi ini akan masuk nanti dengan bantuan karnitin, membentuk asil karnitin nanti. Nanti asil karnitin inilah yang akan masuk ke dalam mitokondria. Kemudian nanti di dalam mitokondria akan dibantu lagi oleh karnitin transferase 2. Nanti asil karnitin ini akan dikonversi menjadi fatty acyl CoA. Jadi nanti yang akan terbentuk kembali itu fatty acyl CoA. Nah, nanti fatty acyl CoA ini akan dipotong-potong. Jadi akan beberapa kali proses pemotongan tergantung dari ukuran rantainya. Itu kita sebutnya proses ini adalah proses beta oksidasi. Beta oksidasi. Nah, proses beta oksidasi ini ujung akhirnya adalah asetil CoA. Nah, asetil CoA yang ada di sini tentunya dapat masuk kembali ke dalam alur siklus TCA dan bergabung dengan oksaloasetat sehingga nanti akhirnya dapat menghasilkan energi kembali. Nah, permasalahannya adalah ketika kita butuh energi, jadi di awal-awal kita butuh energi itu, nah pada saat tubuh kita atau gula darah kita itu berkurang, maka akan mulailah proses gluconeogenesis. Dari mana proses gluconeogenesis itu dapat terjadi? Nah, proses gluconeogenesis itu dapat terjadi dari konversi oksaloasetat. Nah, oksaloasetat ini akan dikonversi menjadi malat. Nanti malat ini akan keluar dari mitokondria, nanti akan dibentuk kembali oksaloasetat di sini. Dan kemudian oksaloasetat ini akan membentuk fosfoinilpirufat, kemudian fosfoinilpirufat akan membentuk glukosa. Nah, ini adalah jalur gluconeogenesisnya. Nah, ketika ini digunakan untuk jalur gluconeogenesis, secara otomatis oksaloasetat di dalam mitokondria akan berkurang. Nah, secara otomatis juga nanti siklus TCA ini tidak akan dapat berjalan jika nanti oksaloasetatnya sudah dikonversi menjadi glukosa. Jadi ini tidak dapat terjadi. Nah, dengan kejadian ini, maka akhirnya tubuh kita memiliki pola lain. Apa polanya? Pola lainnya adalah dia akan mencari energi dari sumber yang lain. Salah satunya adalah nanti dengan keton bodies. Nah, seperti yang kita ketahui ketika nanti free fatty acid atau asam lemak bebas ini dipotong-potong, dia akan banyak terbentuk nanti asetil CoA. Nah, asetil CoA dengan asetil CoA, nah ini akan dapat membentuk asetil CoA.
asetil-CoA. Ini nantinya akan dibantu oleh enzim tiolase. Nah, pada saat proses ini, maka dikeluarkanlah S-CoA. Karena dia ini hanya ada satu molekul S-CoA, sedangkan kita ada punya dua, maka akan dikeluarkanlah S-CoA di sini. Nah, kemudian apa yang terjadi berikutnya? Yang terjadi berikutnya adalah asetoasetil-CoA ini nantinya akan digabungkan kembali dengan asetil-CoA sehingga nanti membentuk HMG-CoA. Nah, tambah lagi di sini asetil-CoA. Asetil-CoA. Nanti akan dikeluarkan kembali HS-CoA-nya. Nah, ini nanti akan terbentuk HMG-CoA. Nah, siapa yang membantu reaksi ini? Ini akan dibantu oleh enzim HMG-CoA sintase. Oke, nah kemudian HMG-CoA sintase ini kemudian dilisis. Nah, dia dipotong. Dia dipotong untuk mengeluarkan asetil-CoA kembali. Nah, dia dipotong menggunakan enzim HMG-CoA liase. HMG-CoA liase. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan kembali asetil-CoA-nya. Nah, nanti akan terbentuklah asetoasetat. Oke. Nah, ini adalah salah satu keton bodies yang kita bentuk. Jadi ini adalah keton bodies pertama yang kita bentuk. Oke, ini adalah keton bodies yang kita bentuk. Nah, keton bodies yang kita bentuk ini nanti dapat masuk ke dalam aliran darah. Kemudian asetoasetat ini dapat dikonversi atau diubah menjadi beta hidroksibutirat. Nah, ini kejadiannya dibantu oleh NADH. Ini butuh energi dalam bentuk NADH. Dengan bantuan beta hidroksibutirat dehidrogenase. Nah, ingat seperti yang sudah kita jelaskan juga pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa dehidrogenase ini melibatkan adanya NADH ataupun FADH2. Nah, ini senyawa yang terbentuk adalah beta hidroksibutirat.
Nah, beta hidroksibutirat ini adalah senyawa keton badis yang nomor 2 yang dapat terbentuk. Nah, ini beta hidroksibutirat ini juga akan masuk nantinya ke dalam aliran darah. Oke, nanti di dalam aliran darah nanti asetoasetat maupun beta hidroksibutirat ini akan dapat masuk nanti ke dalam otot, kemudian juga ke dalam otak. Oke, oh ya satu lagi, asetoasetat ini juga dapat dikonversi menjadi aseton. Nah, asetoasetat ini juga dapat dikonversi menjadi aseton. Aseton. Nah, adanya aseton di dalam darah ini adalah salah satu tools atau salah satu cara untuk kita untuk mengetahui penderita penyakit diabetes, karena ketika mereka bernafas itu mereka akan mengeluarkan nafas yang mengandung aseton. Jadi ini adalah salah satu metode yang kita gunakan untuk mengetahui seseorang itu penderita diabetes mellitus. Oke, tadi kita sudah punya ada senyawa kita yang pertama itu adalah asetoasetat, kemudian kita juga sudah punya beta hidroksibutirat, kemudian kita juga punya asetoasetat. Nah, senyawa pertama kita nih ketika dia masuk ke dalam otot, kayak asetoasetat. Nah, asetoasetat ini dapat kita konversikan atau kita ubah menjadi, sebelum ini kita pandang dulu dari sisi beta hidroksibutiratnya. Oke, dari beta hidroksi dari beta hidroksibutirat ini dengan adanya NAD+, maka dan menghasilkan NADH dan bantuan beta dehidroksibutirat dehidrogenase, maka nanti akan terbentuk asetoasetat. Sebetulnya reaksi ini biasa berkebalikan dari asetoasetat, nanti juga bisa terbentuk beta hidroksibutirat. Nah, yang di sini yang kita pandang adalah dari beta hidroksibutiratnya. Kemudian senyawa kita tadi juga ada yang asetoasetat secara langsung. Oke, asetoasetat ini nanti dengan bantuan suksinil-CoA suksinil-CoA dapat merubah asetoasetat menjadi asetil-CoA. Jadi nanti tahap pertamanya adalah dibentuknya dulu asetoasetil-CoA. Kemudian dari asetoasetil-CoA ini akan terbentuklah nanti
2 molekul asetil-CoA. Oke, dari mana suksinil-CoA ini datangnya? Itu datangnya kalau kita ingat kembali dari siklus TCA. Di sini ada asetil-CoA. Kemudian dia bergabung dengan oksaloasetat. Kemudian nanti masuknya ke dalam siklus TCA. Nah, di sini nanti akan ada suksinil-CoA. Nah, suksinil-CoA dari sini akan dapat digunakan untuk mengubah asetoasetat menjadi asetoasetil-CoA. Nah, di sini suksinil-CoA itu akan menjadi suksinat. Nah, proses ini dibantu oleh enzim tioforase. Oke, tioforase. Kemudian proses pemecahan asetoasetil-CoA ini menjadi asetil-CoA ini dibantu oleh asetil-CoA asil transferase. Oke, transferase. Kemudian seperti yang kita tahu bahwa, nah, ketika terbentuk asetil-CoA di sini, maka asetil-CoA ini akan masuk kembali ke dalam siklus TCA. Di sini juga akan masuk ke dalam siklus TCA sehingga nanti dia setelah dari siklus TCA, energi yang dihasilkan di sini nanti akan masuk ke dalam transport elektron. Kemudian di transport elektron nanti akan dihasilkanlah energi dalam bentuk ATP. Nah, apa yang terjadi pada otot rangka ini sebetulnya hampir sama dengan apa yang terjadi di otot. Nah, pertanyaannya adalah, nah, kenapa harus prosesnya berbolak-balik seperti ini? Kenapa tidak kita gunakan saja misalnya lipid yang ada dari tubuh kita, kemudian dibawa ke otak, kemudian nanti ya sudah dipecah saja menjadi asetil-CoA, kemudian masuk ke dalam siklus TCA, kemudian masuk ke transport electron chain, kemudian dari transport electron chain nanti akan dihasilkan energi. Nah, kan itu pertanyaan sederhananya. Biar nanti ya sudah lipidnya saja yang masuk ke dalam otak. Nah, ternyata otak ini dia memiliki sistem barrier yang membuat si fatty acid ini tidak bisa masuk ke dalam otak. Nah, kalau seandainya fatty acid ini bisa masuk ke dalam otak, malah justru bahaya. Otak kita akan dipenuhi lemak dan kita nanti bisa tiba-tiba menjadi sakit. Nah, itulah sebabnya karena otak itu memiliki sistem barrier, sistem perlindungan yang membuat fatty acid itu tidak bisa ada di otak. Akhirnya kita harus mengubah si fatty acid ini menjadi keton bodies. Nanti keton bodies inilah nanti yang akan dibawa ke dalam aliran darah, dan aliran darah nanti akan membawanya ke dalam otot ataupun otak nantinya. Nah, kalau dipandang dari satu sisi, ini kan sebetulnya berarti ini adalah sisi positif dari keton bodies, karena ketika glukosa nggak ada, ya kita bisa aja sebetulnya. Artinya kita masih tetap bisa hidup karena kita masih punya lipid, sehingga otak kita masih bisa tetap bekerja. Tapi kita juga harus memikirkan bahwa dia ada sisi negatif dari adanya keton bodies ini di dalam tubuh kita. Nah, di sini kita lihat bahwa dengan asetoasetat ini adalah
senyawa yang memiliki pKa-nya itu. Nah, jadi baik itu asetoasetat kemudian hidroksibutirat. Nah, kedua senyawa ini itu dia memiliki apa namanya? Dia memiliki pKa-nya itu sekitar 4 sampai 5. Nah, itu artinya dia bersifat asam. Dan artinya lagi dia itu dapat menyumbang proton sebetulnya. Nah, keberadaan banyaknya proton yang ada di dalam darah kita nantinya, nah ini yang membuat nanti tubuh kita ini nanti sangat asam, dan kondisi sangat asam ini kita sebut dengan asidosis. Oke. Kondisi asidosis ini kalau terus berlanjut dan kalau dalam kondisi yang sangat parah, maka nanti ini akan berefek terhadap otak. Nah, nanti otak kita justru akan memberikan sinyal, nanti ketika asidosis ini terlalu tinggi, maka nanti dari kondisi asam ini akan menstimulus otak sehingga nanti akan timbullah keinginan untuk muntah. Nah, kalau kita sudah muntah, itu secara otomatis cairan tubuh akan berkurang. Nah, efeknya adalah nanti kalau ini terus berlanjut, ini akan berbahaya. Jadi, ya bisa dibilang bahwa di satu sisi, dia memang oke, fine, dia adalah salah satu sumber energi untuk otak kita ataupun otot pada saat kita memang sudah dalam kondisi starving, pada saat kita memang sudah betul-betul sangat lapar. Tapi hati-hati ketika ini kondisi ini tetap berlanjut, maka kondisi asidosis inilah nanti yang akan terjadi. Nanti asidosis ini juga nanti akan berefek terhadap kesehatan. Oke, mungkin kita sedikit kilas balik lagi ke atas. Nah, di atas ini kan kita sudah punya HMG-CoA ya. Di sini kita punya HMG-CoA. Nah, mungkin kita akan mereview sedikit pada proses metabolisme atau sintesis kolesterol. Nah, HMG-CoA ini kalau di dalam mitokondria, dia digunakan untuk pembentukan asetoasetat yang nantinya juga bisa digunakan untuk pembentukan beta hidroksibutirat. Namun, ketika HMG-CoA ini berada di dalam sitosol, HMG-CoA. Nah, ketika dia dalam sitosol, maka nanti ini akan memicu terjadinya proses pembentukan kolesterol. Nah, bagaimana prosesnya? Ini kita lihat pada proses sintesis metabolisme kolesterol nantinya. Kemudian, sedikit tambahan juga. Nah, HMG-CoA sintase enzim ini ada yang meregulasinya. Jadi, seperti yang sebelumnya kita sudah pelajari, ada feed forward activation, kemudian feedback inhibition. Jadi dia juga punya dua hal ini sebetulnya. Jadi hormon glukagon
ini menstimulus pembentuk aktivasi dari protein FOXA2. Nah, ketika ini teraktivasi, maka nanti si FOXA2 ini akan mengaktifasi atau merangsang kinerja HMG-CoA sintase. Kemudian dengan adanya hormon insulin di dalam darah, maka hormon insulin ini nanti akan menghambat protein FOXA2 ini, sehingga proses regulasi kinerja dari HMG-CoA ini akan terhenti. Dan secara otomatis HMG-CoA ini tidak dapat membantu asetoasetil-CoA dirubah menjadi HMG-CoA. Oke, baik. Itulah penjelasan kita mengenai sintesis keton Badis, kemudian juga pemecahannya, kemudian di mana dia bisa dimanfaatkan. Semoga review dari video ini dapat bermanfaat untuk kita semua.